Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anyamana Diarta. Saya dari jurusan DKV kelas AAD. NIM saya 2490 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Diksi atau pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyampaikan atau menyatakan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan kata adalah hal yang sangat penting karena kita harus memilih kata yang setepat-tepatnya dalam menyampaikan suatu pesan atau maksud. Selanjutnya ada syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama ada pemilihan kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Yang kedua ada makna umum dan makna khusus. Yang ketiga ada sinonim. Yang keempat ada kata ilmiah dan kata populer. Nah, apa sih makna denotatif dan konotatif tersebut? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan realita ataupun sesuai dengan kenyataan. Contoh dari makna denotatif itu sendiri adalah kata makan, yaitu bermakna memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan ditelan. Nah, selanjutnya ada makna konotatif. Makna konotatif sendiri yaitu makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif sendiri bisa berubah dari zaman ke zaman. Contohnya yaitu kata kamar kecil, yang bisa bermakna konotatif yaitu toilet atau jamban. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh makna konotatif dan makna denotatif. Oke, yang pertama di sini ada buah bibir. Itu makna konotatif dan makna denotatifnya itu bahan pembicaraan. Yang kedua, makna konotatifnya keras kepala. Makna denotatifnya tidak menuruti nasihat orang. Yang ketiga, makna konotatifnya tangan kanan. Makna denotatifnya orang kepercayaan. Yang keempat ada anak emas. Itu makna denotatifnya anak yang paling disayang. Kemudian selanjutnya ada makna konotatif yaitu jeruji besi. Makna denotatifnya penjara. Selanjutnya ada makna konotatif berlapang dada. Makna denotatifnya tabah. Kemudian ada makna konotatif buah tangan. Makna denotatifnya oleh-oleh. Yang selanjutnya ada makna konotatif sapi perah. Makna denotatifnya orang yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada makna konotatif kambing hitam. Makna denotatifnya orang yang disalahkan. Kemudian selanjutnya ada makna konotatif gantung raket. Itu makna denotatifnya pensiun. Kemudian selanjutnya ada makna konotatif gulung tikar. Itu makna denotatifnya bangkrut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna umum dan makna khusus nih. Yang pertama ada makna umum, adalah kata yang acuannya lebih luas. Dan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Nah, berikut saya berikan contoh dari kata umum dan kata khusus. Contoh dari kata umum yaitu bisa kampus IDB. Nah, kata khususnya bisa ada rektor, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, gedung kelas, kantin UKM dan BEM, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuk atau pengucapannya berbeda gitu. Contohnya misalnya ada kata cermat dan cerdik. Baik, selanjutnya ada kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata yang logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer itu adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh kata ilmiah dan kata populer. Yang pertama, kata ilmiah ada analogi, kata populernya kiasan. Yang kedua, final, kata ilmiahnya final, kata populernya akhir.
Yang ketiga, kata ilmiahnya diskriminasi, kata populernya perbedaan perlakuan. Yang keempat, kata ilmiahnya ada prediksi, kata populernya ramalan. Kemudian yang kelima, kata ilmiahnya ada kontradiksi, kata populernya pertentangan. Kata yang keenam, kata ilmiahnya ada anarki, kata populernya kekacauan. Yang ketujuh, kata ilmiahnya ada biodata, kata populernya biografi singkat. Nah, yang kedelapan, kata ilmiahnya bibliografi, kata populernya daftar pustaka. Oke, selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserap dari bahasa lain. Hanya saja tetap berdasarkan kaidah dari bahasa penerima atau kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Adapun beberapa golongan kata serapan. Yang pertama, kata serapan dari bahasa Jawa. Yang kedua ada kata serapan dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada kata serapan dari bahasa Inggris. Ada kata serapan dari bahasa Arab. Ada kata serapan dari bahasa Belanda. Ada kata serapan dari bahasa Portugis. Dan ada kata serapan dari bahasa Hokkien atau Tiongkok. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu diksi adalah ketepatan pemilihan kata, dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Sekian presentasi saya kali ini mengenai diksi dalam bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kelakuan saya, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.